Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah seorang murid Dayah Jemalah Amal, yang dimana kita akan mengenal lebih jauh, mengenal lebih dalam, mengenai pengalaman, harapan, dan cita-cita beliau selama menempuh pendidikan di Dayah Jemalah Amal ini. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nabil Rahli. Saya biasa dipanggilnya Rahli. Saya merupakan anak kedua dari 5 bersaudara di sebuah keluarga. Nah, saya berasal dari sebuah kabupaten dari Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke. Apa alasan Rahli memilih Dayah Jemalah Amal sebagai tempat untuk menempuh pendidikan? Pastinya di sana, di Merauke sana juga ada banyak sekali sekolah-sekolah unggul lainnya. Nah, di Merauke sendiri itu adalah sekolah unggul. Unggulnya di mana? Unggulnya di pelajaran umumnya. Tapi apa yang nggak kita dapatkan itu agamanya. Kalau misalkan sekolah Daya Jemalah Amal, seberapa Lali tahu dari beberapa tahun Lali belajar di sini, Daya Jemalah Amal tuh kalau misalkan kita belajar pelajaran umum tuh ada agamanya, jadi bisa nyatu. Jadi nggak tahu apa-apa dengan agama tuh bisa disingkirkan. Agama tahu, pelajaran umum pun juga pinter. Sebenarnya apa sih harapan dan cita-cita Rahli memilih Dayah Jemalah Amal sebagai tempat untuk menempuh pendidikan Rahli? Nah, alasan Ali sendiri sih ada banyak. Alasan Ali untuk jumlah amal tuh sebenarnya dari tahu jumlah amal tuh adalah menyediakan pelajaran umum. Tapi di sini juga ada juga agamanya. Pelajaran umum di sini bagus. Bahkan kalau misalkan kita lihat prestasi dari umum, itu tingkatannya bisa sampai internasional. Nah, sedangkan dari agama itu juga bagus. Di sini kalau misalkan kita bisa belajar umum, udah pasti kita bisa belajar agama. Tingkatan agamanya tuh udahlah, udah mencukupi untuk kita belajar dasar-dasar tentang Islam. Bagaimana perasaan Rahli ketika pertama sekali bersekolah di Dayah, yang dimana Dayah ini adalah salah satu jenis sekolah yang berbentuk asrama? Nah, Lali pertama kali masuk Daya Jemalah Amal, kalau masalah asramanya sih biasa aja. Cuman ada satu hal yang bikin Lali pertama sini aneh, bingung, dan rasa nggak tahu lah itu pasti ada. Pertama kali masuk sini, hari pertama aja, ada abang yang bicara. Bicaranya bahasa apa? Bahasa Arab dibicara sama mereka. Minggu depannya udah ada lagi orang ngomong bahasa Inggris. Kali pertama agak bingung lah, bahkan nggak paham apa yang mereka bicara. Tapi karena di program Daya Jemalah Amal yang untuk mengajarkan pada setiap peserta didiknya belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, lama kelamaan Lali paham, tahu, bahkan bisa bicara. Kalau tingkatannya kita bilang bisa bicaranya secara lancar. Dan juga Rahli telah menempuh pendidikan selama 3 tahun di Dayah Jemalah Amal. Dan 3 tahun ini bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Pastinya ada tantangan besar yang telah Rahli lalui selama 3 tahun belajar Dayah Jemalah Amal. Ya, tantangan Ali paling cuma satu yang lalu pikiran. Rindu sama orang tua. Kebayang gimana jadi payah mereka, gimana muka mereka, apa ada pernah sakit di sana. Tapi dari atasi sih dengan mikirin lah. Gimana capeknya mereka kerja, jadi payah mereka di sana, buat hidupin Ali di sini. Jadi bagaimana sih? Kalau boleh tahu, ada nggak kegiatan favorit Rahli yang paling Rahli suka selama Dayah Jemalah Amal ini? Nah, ada satu kegiatan yang paling saya suka, yaitu kalau kita bilang eskul. Ya, eskul apa? Eskul senja. Nah, eskul senja tuh bisa ngelari bakat kita, mau dibawa kemana bisa. Bakat apa? Bakat gambar kalau dia bilang. Bukan gambar aja, mau seni, melukis, bikin patung segala macam, bikin gambar-gambar apalah. Tuh kalian kalau misalkan di sekolah luar, nggak ada yang namanya kayak senja di sana. Cuma di Jemal aja yang ada. Kalau misalkan kalian di mana di luar, gambar kalian nggak guna, ya udah nggak guna. Di sini gambar kalian bisa dibikin jadi prestasi untuk kalian. Dan juga nih, Rahli datang jauh-jauh dari salah satu kabupaten di Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke. Jadi bagaimana perasaan Rahli ketika meninggalkan kampung halaman menuntut ilmu di tempat yang jauh dari kampung halaman? Rasanya kayak bilang tadi, rindu. Kali rindu sama kampung halaman, rindu sama orang tua. Rindulah muka ayah, muka mama, muka adik-adik. Tuh Lali pasti rindu sama sama itu. Dan juga nih, mungkin sebagai penutup daripada wawancara kita kali ini,
ada nggak sih pesan dan kesan yang ingin Rahli sampaikan kepada teman-teman selama 3 tahun perjuangan Rahli Dayah Jemalah Amal ini? Nah, Lali ada kesan satu. Untuk kalian murid-murid Daya Jemalah Amal yang pastinya pertama kali datang ke sini, pergilah sama orang tua. Tapi entar-entar ditinggalin juga. Nah, kalian yang pasti merasa sedih, bingung, kangen, itu nggak usah terlalu dipikirin lah. Untuk kalian yang masih di sini, nggak tahu lah gimana kondisi orang tua kalian setelah meninggalkan kalian. Kalian mikirnya orang tua kalian depan kalian nggak nangis. Kadang ada yang mikir juga, orang tua aku nggak sayang sama aku. Nah, kemudian kalau dia bilang orang tua kalian di belakang kalian itu pasti sedih, sangat sedih. Mikirin gimana anaknya yang dari kecil sampai besar dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah ada ya. Nah, pesan untuk Rahli kalau misalkan kalian masih ada rindu, sedih, apalah segala macam. Kalian tuh ada satu cara untuk hilanginnya. Ini dari Rahli ya. Kalian mikirin aja. Jadi payah letih orang tua buat hidupin kalian deh ya. Biar kalian mau sekolah deh ya. Orang tua kalian kadang gimana ya. Waktu sakit pun nggak bilang. Kadang nggak ada uang pun nggak bilang. Nah, kalian minta uang sama orang tua aja. Kadang malamnya udah langsung dikirim. Nah, paling gitu aja dari Rahli. Nah, mungkin inilah hasil wawancara kita bersama salah seorang murid Dayah Jemalah Amal yang datang jauh-jauh dari salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke. Semoga hasil wawancara ini dapat memberi kita semangat, dapat membakar jiwa kita dalam semangat menuntut ilmu, dimanapun kita berada. Mungkin itu aja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.